Weton Sabtu Pon ya, Kodam leluhur. Teman-teman Sabtu Pon ya, banyak ya beredar di YouTube itu bahwasanya weton Sabtu Pon didampingi oleh Kodam leluhur. Apakah Anda percaya gitu? Ya, santai teman-teman ya. Simak benar-benar. Kalau misalkan Anda didampingi oleh Kodam leluhur, berarti leluhurmu punya kodam. Itu rumusnya di situ. Ketika teman-teman Sabtu Pon tidak leluhur teman-teman Sabtu Pon tidak memiliki kodam, maka Anda tidak akan pernah memiliki kodam leluhur. Ini rumus baku yang Anda harus pahami. Nah, kita kan tidak tahu ya, apakah leluhur kita itu memiliki kodam atau tidak ya. Masalahnya kan ada di situ gitu. Nah, ini masih bisa kita sikapi ya untuk mendeteksi. Yang namanya kita diikuti oleh kodam leluhur. Ya. Sejak kecil kita sudah bisa melihat makhluk itu. Ini berdasarkan pengalaman saya itu seperti itu. Walaupun kita tidak bisa berinteraksi ya, karena kita kadang tidak paham ya. Kecuali Anda mempelajari ilmu ya, ilmu kebatinan, ya pasti paham. Tapi kalau Anda tidak mempelajari ilmu kebatinan ya seperti saya ini ya, saya tidak mempelajari ilmu kebatinan. Ya. Baru ya ketika 2017 itu saya pelajari. Ya, pelajari. Tidak hanya tak pelajari ya, tapi juga tak amalkan. Kalau zaman dulu itu tak pelajari ya. Tahun berapa itu? 97, 96. Itu tak pelajari, hanya sebatas tak catat saja, tapi tanpa ada praktek. Ya, baru di 2017 itu full praktek. Jadi teori-teori yang saya dapatkan itu tak praktekkan semua, tak uji coba, tak eksperimen itu. Nah, baru di situ saya bisa komunikasi dengan makhluk yang selama saya sejak kecil itu ikut saya gitu. Ya. Nah, disitulah saya tahu, oh ternyata ini adalah sebuah kodam yang dulu dimiliki oleh leluhur saya. Dan kebetulan kodam ini menempati sebuah pusaka. Jadi sumber dari kodam leluhur itu macam-macam. Bisa dari pusaka. Dari pusaka turun-temurun itu juga bisa. Bisa juga dari keilmuan, artinya ilmu turun-temurun juga bisa. Ini pun juga pernah saya diberi ilmu ini juga oleh almarhum bapak saya. Itu kecil itu dirapal saya, disuruh ngamalkan gitu. Jadi pada saat itu saya tidak paham, ya, tidak paham kalau itu adalah proses penyelarasan itu loh. Saya baru sadar itu ketika kita ini katakanlah perang gaib, ya. Itu saya menggunakan amalan-amalan yang saya amalkan itu tidak berfungsi semua itu. Ya, saya hantam masih bangun, saya hantam masih bangun. Tapi giliran ada bisikan coba pakai amalan ini, saya hantam sekali tidak bisa bangun. Nah, saya kaget. Bukannya amalan ini ya, dari katakanlah saya sejak SD, ya kurang lebih di bawah tahun 93. Ya, di bawah tahun 93 ya, itu sudah tidak pernah saya baca lagi, tapi amalan itu bisa aktif ya, melebihi amalan yang pernah saya lakukan. Ternyata apa, amalan itu sudah ditirakati oleh almarhum bapak saya. Itu juga kodam leluhur itu seperti itu, berarti ada kodamnya itu namanya kodam leluhur. Nah, kita tidak sadar ya, tapi kita bisa tahu, bisa merasakan bahwasanya kita itu selalu diikuti. Sama dengan anak indigo, itu juga kodam leluhur. Atau jenazah ya, lebih kerennya ya, yang dipopulerkan oleh Faizar ya, tukang ruqyah itu. Nah, itu jenazah. Ya. Jadi seperti itu. Jadi
apakah Anda akan diikuti oleh kodam leluhur, teman-teman Sabtu Pon? Ini juga tergantung ya kesesuaian energi Anda. Ya contoh ya, bapak saya ya, mentransfer ilmu itu kepada saya karena saya memang seneng ngaji waktu itu gitu. Yang aktif ngaji itu saya daripada adik-adik saya gitu. Ya, jadi dikasih ilmu itu. Jadi pada waktu ke masjid itu, nah ini amal lo ini, ojo mulai sih amal lo iki ya, sambil tahan nafas, sambil pukul-pukulkan di pupumu gitu. Nah, baru saya sadari ketika ada problem seperti itu ya, ada masalah katakanlah perang gaib itu bisa berfungsi. Kodam leluhur yang berasal dari sebuah keilmuan itu bisa berfungsi aktif ya. Nah itulah teman-teman. Jadi kalau teman-teman Sabtu Pon diikuti oleh kodam leluhur, sejak kecil Anda sudah bisa merasakan ada sesuatu yang seolah-olah kemana saja Anda melangkah itu ada yang mengikuti. Ini juga sama ya, yang saya rasakan itu seperti itu juga sama. Di samping itu ya, ketika katakanlah dewasa ya, 2017 ini ya, sudah tua ya, pada waktu itu saya terkena sihir teluh santet. Akhirnya mau tidak mau saya belajar bagaimana saya bisa berkomunikasi dengan entitas-entitas lain, mempelajari cara kerjanya, bagaimana sihir itu menyerang seseorang, kapan waktu-waktunya sihir. Dari situ ya saya akhirnya kan tirakat gitu. Ya puasa, ya wirid, ya zikir, ya sholat malam, ya ngaji, semua aktivitas saya lakukan. Nah di situ saya mulai mengenal olah rasa, kemampuan untuk merasakan energi ini tambah peka lagi ya, melihat penampakan di mana-mana. Dari olah rasa peka suasana alam, mampu merasakan alam. Ini pun juga disupport dengan dulu saya kerja itu pindah-pindah dari kota A ke kota B di seluruh Jawa Timur ya. Ada sebagian Jawa Tengah juga. Ya, itu juga melatih saya bisa merasakan suasana alam. Ya. Nah, terus peka suasana batin, belajar mengenal batin. Nah, basic dasar tadi. Ya, akhirnya saya bisa berkomunikasi dengan makhluk yang dari kecil mengikuti saya. Tak tanya. Nah, komunikasinya bagaimana? Komunikasinya seperti Anda ngomong sendiri. Anda lihat mediumisasi itu teman-teman. Ketika orang mediumisasi itu makhluk halus itu kan baru bisa bicara toh. Tapi ketika katakanlah dia belum dimediumisasi, ya diem. Yang menerjemahkan, yang bertanya saya, yang menerjemahkan juga saya sendiri. Tapi ketika itu dimasukkan ke orang lain, maka seperti bisa dua arah. Jadi itu pada dasarnya prinsip kerjanya adalah dari olah rasa, peka suasana alam, jalur energinya diterjemahkan oleh batin. Ya seperti Anda ngomong sendiri, itu bahasa komunikasinya seperti itu. Ya, nah demikian saudaraku Sabtu Pon sedikit wawasan ya. Semoga ini bisa menjadi motivasi Anda untuk bisa mengenal diri Anda, sehingga Anda bisa menjadi pribadi yang baik ya, dan tidak disesatkan oleh kodam leluhur ya. Tidak semua memiliki kodam leluhur, hanya orang-orang yang katakanlah leluhurnya ya, teman-teman Sabtu Pon ini memiliki kodam, maka kemungkinan besar Anda akan diikuti oleh kodam leluhur. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu, rahayu, rahayu.